Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiana NIM 8594182119 Pokjar Luwu Timur. Saya akan mempraktekkan teknik permainan bulu tangkis, yaitu teknik servis, teknik loop atau clear, teknik drop shot, teknik netting, dan teknik drive. Adapun teknik servis dibagi menjadi dua, yaitu servis panjang dan servis pendek. Teknik servis panjang yaitu yang pertama yang kita harus perhatikan ialah ambil posisi rileks, berdiri tegak dan pandangan tetap fokus ke depan. Yang kedua ialah kita harus menggunakan pegangan raket forehand rig. Forehand rig biasanya dilakukan oleh pemain yang akan melakukan servis panjang. Teknik melakukannya ialah seperti bersalaman. Ibu jari dan jari telunjuk menempel pada tangkai raket dan sempit, sehingga ibu jari dan jari telunjuk membentuk seperti huruf I. Lalu raket dipegang dalam posisi miring dan tidak boleh berubah-ubah. Pada posisi seperti ini, titik berat badan berada pada kaki sebelah kanan, dan selanjutnya ialah cara memegang shuttlecock. Pegangan shuttlecock dengan menggenggam badan atau bagian tengah shuttlecock dan diiringi dengan siku tangan sebelah kiri diangkat sedikit sehingga siku dan bahu saling sejajar. Lalu posisi tubuh sedikit mengarah ke samping dan siku diangkat sedikit, lalu kepala shuttlecock mengarah ke depan. Pada posisi seperti ini tetap menjaga konsentrasi. Pada saat akan memukul, titik berat badan berpindah pada kaki sebelah kiri dengan cara mendorong tubuh sedikit ke depan. Ambil posisi untuk bersiap memukul kop. Ketika memukul, tangan memukul dari arah belakang lalu mengayunkan raket ke depan. Pada saat memukul, gunakan timing. Ketika akan memukul shuttlecock, jatuhkan bola di depan tubuh kita, dan perkenaan ketika memukul kop ialah ketika kop berada di bawah pinggang. Ketika selesai melakukan servis, lalu ambil posisi untuk menerima pukulan dari lawan. Selanjutnya teknik servis pendek, yaitu bagian pertama yang harus kita perhatikan ketika hendak melakukan servis pendek ialah pegangan raket. Pegangan raket yang kita gunakan ialah bagian lip. Ibu jari berada di belakang sedangkan jari-jari yang lain berada di depan tangkai raket. Yang kedua ialah kaki tidak boleh menginjak garis. Apabila menginjak garis maka dianggap pelanggaran. Sedangkan kaki kanan berada di depan dan kaki kiri berada di belakang. Pada tahap seperti ini titik berat badan berada pada kaki bagian kiri. Tahapan selanjutnya ialah cara memegang shuttlecock. Peganglah shuttlecock tepat berada pada ujung bulunya. Pada servis pendek ini tidak dianjurkan menggenggam shuttlecock. Lalu bagian kepala shuttlecock sedikit berada ke bawah, sehingga ketika kita akan melakukan pukulan memudahkan kita untuk memukul, dan diiringi dengan siku tangan sebelah kanan diangkat sedikit, dan batas ketinggian mengangkat shuttlecock ialah 1,15 meter. Bisa kita perkirakan minimal di bawah pinggang, karena peraturan BWF terbaru tidak memperbolehkan servis berada di atas pinggang. Lalu ambil posisi siap untuk memukul. Pandangan tetap ke depan menjaga konsentrasi. Pada posisi seperti ini, titik berat badan berada pada kaki sebelah kanan yang awalnya berada pada kaki sebelah kiri, berpindah ke kaki sebelah kanan dengan cara mendorong sedikit tubuh kita ke depan. Ambil posisi siap ketika akan memukul kop. Meratap seperti ini. Yang harus diperhatikan ialah pengenaan ketika memukul kop. Perkenaan ketika memukul kop ialah bagian kepala shuttlecock. Ketika akan melakukan servis, beri sedikit ruang pada raket.
sehingga memudahkan kita ketika akan melakukan servis. Gunakan pergelangan tangan ketika melakukan servis lebih kepada mendorong. Tidak dianjurkan menggunakan lengan karena akan menghasilkan tenaga yang berlebih. Tetap jaga konsentrasi dan pandangan ke depan, lalu siap untuk memukul. Ketika selesai memukul, ambil posisi siap untuk menerima pukulan dari lawan. Selanjutnya teknik pukulan lob atau clear, yaitu yang perlu diperhatikan ketika memukul lob, kaki kiri selalu di depan dan kanan di belakang, tangan kiri ke atas, tangan kanan bersiap untuk memukul. Pada saat memukul, kaki kanan berpindah ke depan dan kaki kiri berpindah ke belakang. Selanjutnya teknik pukulan drop shot, yaitu 1. Penggunaan pegangan forehand, pegangan raket dan posisinya di samping bahu. 2. Posisi badan menyamping dengan arah net, posisi kaki kanan berada di belakang kaki kiri. Pada saat memukul bola harus terjadi perpindahan beban badan dari kaki kanan ke kaki kiri. 3. Posisi badan harus selalu diupayakan berada di belakang bola. 4. Pada saat perkenaan bola, tangan harus lurus menjangkau bola dan dorong dengan sentuhan halus. 5. Untuk arah forehand, lawan pukul bagian lengkungan bola sebelah kanan dan lengkung kiri bola untuk tujuan backhand. 6. Posisi akhir raket mengikuti arah bola. Biasakan bergerak cepat mengambil posisi pukul yang tepat di belakang kop. 7. Perhatikan gerak langkah dan keseimbangan badan pada saat dan setelah memukul kop. 8. Kop harus dipukul dengan sikap lengan lurus dan hanya menggunakan tenaga kecil. Persatuan Indonesia 1. Keadilan manusia dan berodong. Aduh, kerjaan dah sini. Kek ni. Kita lu. Selanjutnya teknik pukulan netting, yaitu 1. Gunakan pegangan raket forehand untuk forehand net dan backhand untuk backhand samping net. 2. Siku agak bengkok dan pergelangan sedikit ditekuk ke belakang. 3. Pada saat memukul, kaki kanan berada di depan dan kop dipukul pada posisi setinggi mungkin. 4. Sesaat sebelum perkenaan kop, buat tarikan kecil dari pergelangan tangan. Pukul bola pada bagian lengkung kanan dan kiri samping pada bawah bagian bola. Akhir kepala raket menghadap atau sejajar dengan langit-langit. Ini mati di. Selanjutnya teknik pukulan drive, yaitu menurut kegunaan dan arahnya pukulan drive dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pukulan drive panjang adalah pukulan yang dihasilkan dengan mengarahkan kop ke area belakang permainan lawan. 2. Pukulan drive tengah lapangan adalah pukulan untuk menjauhkan kop ke area tengah bagian samping lapangan lawan. 3. Pukulan drive pendek adalah pukulan yang dilakukan dengan mengarahkan kop agar jatuh dekat dengan net
di daerah lapangan lawan. Kita.